Baik, perkenalkan nama saya Fadil Alrizanda, BP 19109523 akan menjelaskan mengenai algoritma K-nearest neighbor dan aplikasinya. Baik, kita langsung saja. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa konten. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep dari K-nearest neighbor, lalu bagaimana kasus penyelesaian dari KNN, lalu dataset yang digunakan, lalu keempat adalah fitur, dan yang kelima adalah running program. Lanjut. Nah, yang pertama itu adalah algoritma KNN. Di mana KNN merupakan algoritma supervised learning, di mana hasil dari instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori k tetangga terdekat. Nah, jika kita lihat pada gambar di samping, maka kita akan mengklasifikasikan tanda bintang dari tanda bintang ini apakah dia dikategorikan sebagai sebuah lingkaran atau persegi. Nah, dengan algoritma KNN, maka kita dapat menentukan apakah bintang tersebut diklasifikasikan sebagai lingkaran atau persegi. Jika kita mengambil nilai K-nya adalah 3, maka dia akan menghitung jarak 3, ya menghitung 3 instance dari bintang tersebut. Jika kita lihat di sini, instance yang terdekat adalah dari 3 tersebut adalah lingkaran. Maka bintang tersebut akan diklasifikasikan dalam bentuk lingkaran. Lalu bagaimana penggunaan dari KNN? Nah, kita lihat dari tabel di sini. KNN itu memiliki performa yang baik pada tiga parameter di sini. Yang pertama adalah itu sangat mudah untuk diinterpret pada output, lalu waktu untuk kalkulasi juga cepat, dan predictive power-nya juga cukup baik. Nah, lalu bagaimana perhitungan pada KNN? Jadi untuk KNN itu memiliki perhitungan jarak antara instance baru dengan instance yang telah kita ketahui. Itu menggunakan distance function, itu dengan Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Nah, ini merupakan distance function yang dapat digunakan pada algoritma KNN. Lalu kita lanjut pada contoh kasus. Pada implementasi kasus dengan algoritma KNN ini, kita akan memprediksi apakah orang terkena diabetes berdasarkan track record medis yang akan dimasukkan pada algoritma K-nearest neighbor. Nah, kita lanjut pada dataset yang akan digunakan. Nah, untuk dataset yang digunakan ini adalah dataset PIMA Indians Diabetes Database. Dimana ini saya ambil dari Google. Ini ada sumbernya, bisa dilihat dari sini. Jadi dari Kaggle tersebut kita memiliki sebuah data mengenai track record medis dari beberapa sampel. Baik, yang keempat itu adalah penentuan fitur. Nah, pada dataset yang kita gunakan itu memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu adalah pregnancy, glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, and outcome. Nah, ini penjelasan dari masing-masing fitur kita, di mana pregnancy itu adalah number of time pregnant, glukosa adalah plasma glukosa concentration pada mulut itu ketika 2 jam. Lalu itu blood pressure, tekanan darah, yang mana yang diambil adalah diastolic blood pressure. Lalu adalah skin thickness, itu adalah triceps skin fold thickness, itu adalah pada bagian triceps. Lalu insulin, itu kita menghitung 2 jam serum insulin. Selanjutnya adalah BMI, body mass index, ini adalah antara berat badan dengan tinggi. Lalu adalah diabetes pedigree function, yang mana itulah
function yang lebih pada penentuan apakah itu dari keturunan gitu. Lalu ada age dan outcome. Di mana outcome ini menandakan jika dia adalah zero, berarti dia tidak terkena diabetes. Sedangkan jika dia adalah one, maka dia terkena diabetes. Kita akan lanjut pada program. Nah, pada yang pertama itu kita akan melakukan import beberapa library yang digunakan. Bisa kita lihat di sini, itu adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Guna Pandas digunakan untuk mengubah menjadi data frame. NumPy itu adalah operasi matematikanya. Matplotlib untuk visualisasi dan juga untuk Seaborn itu digunakan untuk visualisasi. Nah, pertama kita akan membaca dataset yang mana itu dalam bentuk diabetes.csv. Kita ubah menjadi data frame menggunakan library Pandas dengan menuliskan pandas.readcsv dengan inputnya adalah file CSV kita. Maka dia akan langsung berubah dalam bentuk data frame dan itu bisa kita lihat tampil pada gambar tersebut akan membentuk data frame yang memiliki fitur-fitur yang kita gunakan. Nah, kita juga bisa melihat informasi dari masing-masing fitur kita. Itu ada terdapat 9 kolom di sini. Pregnancy sampai outcome. Yang mana jika kita lihat pada data frame itu terdapat 768 data point pada masing-masing kolom yang bernilai non-null untuk fitur dan outcome kita. Jadi tidak ada data yang bernilai non-null di sini karena nilainya adalah sama 768. Lalu kita bisa melihat statistik dari data frame kita. Dimana di sini kita dengan menggunakan data diabetes.describe, maka kita dapat melihat berapa jumlahnya, berapa rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Nah, kita dapat melihat menggunakan correlation, yaitu kita menggunakan heat map dari Seaborn untuk melihat korelasi antar fitur dan outcome. Korelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar feature dengan feature ataupun feature dengan outcome. Nah, kita lihat di sini semakin tinggi nilainya, maka dia akan semakin berwarna putih. Sedangkan jika semakin gelap, maka korelasinya akan semakin rendah. Jika kita lihat di sini, pada outcome antara outcome dengan fiturnya, dimana di sini pregnancy memiliki korelasi 0,22 dengan outcome, glukosa memiliki korelasi 0,47 dengan outcome, blood pressure memiliki 0,065 dengan outcome, skin thickness itu memiliki 0,075 dengan outcome, insulin itu 0,13, BMI 0,29, untuk diabetes pendekati function adalah 0,17, dan age adalah 0,24. Nah, kita lihat di sini nilai yang cukup rendah adalah pada blood pressure dan skin thickness. Namun jika kita lihat antara blood pressure dengan salah satunya adalah pada bagian glukosa ataupun pada pregnancy itu memiliki korelasi yang cukup tinggi. Maka kita dapat menggunakan fitur blood pressure yang mana pada glukosa itu memiliki nilai yang cukup tinggi juga korelasinya dengan outcome, sehingga blood pressure memiliki korelasi dengan glukosa, yang mana glukosa juga memiliki korelasi yang baik dengan outcome, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa fitur ini dapat kita gunakan. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi merupakan teknik yang digunakan pada machine learning untuk menormalisasi dari nilai-nilai pada masing-masing fitur. Nah, jika kita lihat di sini, rumusnya adalah Z sama dengan X kurang min X per standar deviasi dari X.
Nah, dari sini kita lihat pada kolom-kolom ini nilainya akan di standar deviasi dinormalisasikan. Sehingga ini akan memudahkan algoritma untuk melakukan proses kalkulasinya. Selanjutnya adalah kita akan membagi data kita menjadi data data training dan data testing, di mana kita menggunakan train test split dengan perbandingan itu training 80% dan testing itu 20%. Yang mana kita akan melakukan proses secara acak untuk masing-masing pembagiannya. Lalu kita akan mengambil algoritma dari KNN itu dari escalern.neighbor import kneighbor classifier. Nah, di sini kita akan mencoba masukkan nilai K dari 1 sampai 15. Kita akan memprediksinya dari data training dan data testing, lalu kita memasukkan skor training dan test skornya dalam sebuah list. Nah, berdasarkan hasil prediksi, data testing dan data training dari K bernilai 1 sampai 15, maka dapat kita lihat nilai yang terbaik itu pada training skornya adalah 100%, itu ketika K-nya adalah sama dengan 1, yaitu 100%. Sedangkan pada data testing, skor tertinggi itu pada K sama dengan 12, itu sekitar 77,27%. Kenapa nilai K kita tidak memilih nilai K sama dengan 1, yaitu memiliki akurasi itu 100%, maka itu yang terjadi sebenarnya adalah overfitting. Sehingga kita tidak dapat tidak dan sangat tidak baik untuk digunakan pada program kita. Nah, kita juga akan memplot bagaimana skor skor terhadap penambahan nilai K. Nah, kita lihat di sini nilai K yang terbaik dengan skornya hampir sama itu adalah ketika K-nya adalah sama dengan 12. Maka kita akan menggunakan nilai K12 sebagai hyperparameter pada KNN. Sehingga kita lihat di sini pada akurasinya itu mencapai 0,7727. Nah, ini untuk skor dari KNN ketika K-nya adalah sama dengan 12. Lalu kita akan melihat beberapa report di sini, itu adalah classification report. Di sini ada precision, ada recall, advanced score, dan support. Nah, berdasarkan classification report tersebut, maka dapat kita lihat nilai dari classification report pada kasus ini menggunakan KNN ini adalah cukup baik. Selain itu, kita dapat menggunakan salah satu cara untuk mencari nilai K yang terbaik adalah grid search. Nah, di mana kita akan mencoba mencari nilai hyperparameter dari K, di mana di sini didapatkan bahwa dari nilai 1 sampai 3, nilai K-nya bernilai 1 sampai 50, didapatkan nilai K terbaik adalah 17 berdasarkan grid search. Nah, nilai di sini itu cukup berbeda dari ketika kita testing itu K sama dengan 12, di mana skor pada testing adalah 0,77. Jadi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu pada grid search itu kita tidak menggunakan train test split. Nah, di sini kita langsung memasukkan nilai X itu adalah datanya, sedangkan Y itu adalah label atau outcome-nya. Nah, di sini kita tidak menggunakan train test split, serta kita tidak hanya meninjau pada skor pada testing di sini. Maka ini akan memberikan efek yang berbeda pada hasil running program kita. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.